Oke, baik. Kok bisa jadi 3 orang ya? Ini serius banget ngeliatin saya. Astaga, ngeliatinnya itu loh. Berat sekali cara ngeliatinnya. Astaga. Oke, coba Mila. Iya. Ila, saya mau tanya ini. Mila, apakah Anda ini seorang muslimah? Muslim. Muslimah. Perkenalkan, ini saya Al-Ustadz Kristen. Nah, kan kaget dia kan? Astaga. Oke, saya tanya dulu. Apa arti dari Ustaz sesat ya? Ustadz sesat? Astaga, sesatnya di mana? Orang bilang Ustaz sesat di Kufa bilang buronan. Sesungguhnya framing Ustaz Nakondo ini, Ustaz Nakondo. Itu buronan ya? Astaga. Sesungguhnya framing manusia itu adalah sungguh luar biasa fitnahnya. Sesungguhnya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Astaga, coba saya tanya. Betul atau tidak? Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat-sangat luar biasa. Iya, betul. Iya. Apalagi tipu daya netizen. Tipu daya netizen itu lebih luar biasa. Nah, begini Mila. Oke. Challenge-nya adalah kalian berdua nyium tembok yang di belakang. Oke, challenge-nya cium tembok di belakang. Barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti artinya, challenge-nya cium tembok di belakang. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Baik, saya tampilkan ya. Ini siap-siap ntar tembok di belakang juga saya cium. Kalau misalnya saya tidak tahu artinya. Kita buka ya. Tunggu dulu. Oke, saya tampilkan dulu di belakang ayatnya. Oke. Silakan dibaca. Abasa wa tawalla. Oke, abasa wa tawalla artinya. Oh. Cium tembok. Ayo, cium tembok. Iya. Oke, baik. Kita bacakan artinya ya. Mungkin banyak orang nanti yang kaget. Ya, tapi nggak apa-apa, karena ini arti sesungguhnya. Oke, silakan dibacakan artinya. Dia kari. Oh, apa kan? Nabi Muhammad berwajah masam dan yang di bawah apa yang di atas, Pak? Ini kan artinya ini. Abasa wa tawalla. Betul. Dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Betul. Oke. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berwajah masam dan berpaling? Coba, tapi sebelum ke sana ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Oke. Tapi kita sama-sama jujur ya, kita sudah mengakui bahwa di situ Nabi berwajah masam. Setuju? Iya. Kenapa dia berwajah masam? Karena tunggu. Oke, silakan. Kita tampilkan ayat-ayatnya. Kalau orang mau belajar nih luar biasa ya. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mukanya sepet alias masam?
waktu itu Nabi Muhammad nggak apa-apa lihat HP. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, ini kita sama-sama belajar dan jujur ya, jujur. Ayo, silakan. Nabi Muhammad lagi berdakwah sama tokoh-tokoh Quraisy. Beliau berharap mereka masuk Islam karena kalau para pembesar masuk Islam, orang lain juga ikut. Lalu kenapa dia berwajah masam? Datang sahabat buta. Tiba-tiba datang sahabat buta Abdullah bin Umi Maktum. Betul sekali. Yang menyebabkan Nabi berwajah masam karena apa? Karena telah datang kepadanya seorang buta. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Ummu Maktum. Betul sekali. Nah, seorang buta ini dia adalah orang miskin dan tidak punya duit. Coba perhatikan ya, perhatikan. Nih, kita baca satu-satu ya ayatnya ya. Kita bacakan satu-satu ayatnya. Saya balik dulu. Saya balik. Baik. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Oke, ayat 2-nya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Oke, ayat 3-nya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Perhatikan ayat 5-nya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Nah, di sini ayo kita jujur, kita bacakan tafsirnya ya, kita bacakan nih. Saya akan bacakan ayat yang tertulis di sini. Tafsir As-Saidi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Saidi, pakar tafsir abad ke-14 Hijriah. Saya bacakan. Sebab turunnya ayat-ayat mulia ini adalah seorang mukmin buta datang seraya bertanya kepada Nabi dan belajar dari beliau. Kemudian ada orang kaya juga datang. Nabi amat ingin menunjukkan manusia, hanya saja beliau lebih condong pada orang kaya dan berpaling dari si buta lagi miskin. Betul? Betul? Oke, kita sekarang bahasakan ya, bahasakan. Contoh. Sekarang banyak ustadz, bukan hanya sekedar ustadz, pendeta-pendeta, pastor-pastor, ustadz, kalau jamaahnya nggak punya duit, Pak Ustadz nanti tolong begini ya, oh, sorry sibuk. Ada juga pendeta-pendeta begitu, Bapak pendeta nanti oh sorry sibuk. Iya, tapi kalau ada jamaahnya orang kaya, oh siap laksanakan. Sekarang mau saya tanya dulu, Mila, ada nggak orang seperti itu? Ada. Ada. Ustadznya sigap kalau jamaahnya kaya. Pastor atau pendetanya sigap kalau jamaahnya kaya. Tapi kalau jamaahnya miskin, mukanya sepet dan berpaling, betul? Coba, saya mau tanya sekarang. Pertanyaannya agak berat ya. Tantangan ini, challenge ini. Tapi nggak apa-apa kan lihat HP itu? Nggak apa-apa. Pertanyaan saya, apa bedanya Nabi Muhammad SAW dengan ustadz yang mata duitan? Nah, berat ini. Ayo silakan. Apa bedanya Nabi Muhammad dengan seorang pemuka agama yang mata duitan? Kalau ada orang buta, miskin, gak punya duit, dia masem mukanya sepet. Ngapain sih lo ganggu-ganggu aja lo? Nah. Tapi kalau ada orang kaya yang banyak duitnya, langsung dilayanin. Silakan. Apa bedanya Nabi dengan orang seperti itu?
Perbedaannya akhlak sih, karena Nabi Muhammad kan kalau dia ajarin para pengikutnya tuh dia ikhlas. Bukan. Di situ Nabi berwajah masam nggak? Enggak. Coba dibaca ayat satunya. Astaga. Coba dibaca ayat 1, dibaca. Ayo dibaca ayat 1. Ini kita berat ini saudara-saudara ya. Coba ayat 1 dibaca, silakan. Abasa, surat Abasa ayat yang ke-1. Surat Abasa. Kelihatan? Sudah ketemu? Diketik saja itu di Google, Abasa ayat 1, itu langsung muncul nanti. Silakan. Kelihatan? Enggak ada. Astaga, masa nggak ada Abasa ayat 1? Adakah di situ Al-Quran? Al-Quran punya nggak? Punya. Coba bukakan Al-Quran yuk. Surat Abasa ayat yang pertama. Nanti disangkanya kita bohong-bohong, saudara. Padahal itu jelas tertulis di situ. Nabi berwajah masam. Abasa ayat 1. Oke, silakan dibaca. Abasa wa tawalla. Artinya dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Oke, dia berwajah masam dan dia berpaling muka. Dia palingkan wajahnya. Dan kenapa dia berbuat seperti itu? Kepada siapa dia berbuat seperti itu? Kepada seorang buta yang miskin, betul? Iya. Lalu baca sekarang ayat keempatnya. Abasa tadi. Oke. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang keempat. Lama. Silakan. Abasa ayat keempat. Yang ini kan izko. Ya, coba dibaca artinya saja, artinya. Artinya. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Surat Abasa ayat yang keempat. Astaga. Aduh. Sulitnya saudara-saudara. Surat Abasa, diketik saja di Google tuh Abasa ayat 4 pasti langsung muncul. Astaga. Berat. Ya zak. Artinya saja, artinya. Artinya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Oke, terus selanjutnya, ayat selanjutnya. Ayat kelima. Ini sepotong-potong, Ustaz. Sulit. Susah. Berat. Coba dibaca artinya. Akan tetapi, adapun jika yang datang kepada Nabi adalah orang-orang pembesar Quraisy, orang-orang yang banyak duitnya, maka Nabi melayani.
Jadi di situ jelas sekali bahwa Nabi Muhammad di dalam surat Abasa ayat 1 sampai ayat ke-6 dia beda responnya, beda wajahnya, beda sifatnya, beda pelayanannya. Kalau yang datang adalah orang kaya. Loh, gimana ini? Jelas loh. Dia, ayat pertama ya, dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling jika datang kepadanya seorang buta. Tahukah kamu, bisa jadi si orang buta tadi ingin mendapat petunjuk dan pengajaran. Tetapi jika yang datang kepada Nabi itu adalah orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, ya orang-orang banyak duit, maka Nabi melayani. Nah, pertanyaannya, apa bedanya Nabi dengan seorang ustadz atau pemuka agama yang mata duitan? Nah, ini kan challenge ini jawaban pertanyaan-pertanyaan yang bersifat skeptis. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan untuk memperdalam iman atau malah untuk bikin murtad. Coba silakan, coba. Kenapa Nabi bersikap seperti itu? Sulit ini saudara-saudara. Oke lah, karena kayaknya daya anunya juga susah ini. Jangan dipaksakan lah. Oke lah Mila, nanti belajar sendiri lah ya. Oke, ya saya turunkan lah ya Mila ya.